minggu lalu firman. Sudah tahu kan akibat dosa? Sekarang kebencian semuanya sudah ada di dalam diri manusia. Tapi jangan lupa, Allah tetap akan menyertai manusia. Dia akan memberikan penebusan melalui anak Yesus Kristus. Jadi kita dengarkan firman hari ini ya, supaya tahu. Oke? Oke adik-adik semuanya, hari ini kita mau beribadah memuji Tuhan. Semuanya siapkan hati dan pikirannya. Kita mau berserah kepadanya. Kita menyanyikan satu lagu, Sing Hallelujah to the Lord. Thank you, Father, for today. Thank you for this beautiful morning that you've given to all of us. Father, we come to you, we want to worship you, we want to glorify your name. Please, Lord, stay with us so we can be good children. We can hear your words nicely. Thank you, Father. In the name of your Son, Jesus Christ, we always pray to you. Amen. Alright, posisi anak-anak pasti di rumah masih dalam keadaan duduk kan? Karena itu, kakak mau ngajak kalian untuk bangkit berdiri. Oke? Siap-siap? Ready? Oke, 1, 2, 3. Yes! Oke. Kita mau bernyanyi, sebelumnya kakak mau mengingatkan kalian dulu. Yang kita, masih ingat kan? Oke, ready? Ready kak? Ready? Oke. Rakis, soldier of Christ. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Rakis, soldier of Christ. Oke. Sekarang kita mau memuji Tuhan. The love of Jesus. Marvelous,
Lord day by day. Okay, everybody, prepare your heart. We want to listen God's word. We feel the love of Jesus all of us. We sing this song, Hosanna, Hosanna. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's for the Lord has done me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. We sing this song once more. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. You may sit. Shalom adik-adik. Nah, Kak Kori harap kalian masih semangat dan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, ayo yang belum siapkan Alkitabnya, silakan Alkitabnya diambil ya. Nah, kita akan berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tolong kami untuk mengerti firman-Mu hari ini, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, siapa nih yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu cerita bersama Kak Lianti dan bonekanya namanya siapa? Rara, ya benar sekali. Nah, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi adik-adik, dosa tidak berhenti sampai di situ saja. Dosa semakin menyebar ke seluruh dunia, ke semua manusia. Nah, salah satu contohnya kita akan lanjutkan di cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Oke. Nah, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tidak lagi tinggal bersama dengan Allah. Wah, sedih sekali ya. Nah, pada waktu itu Hawa melahirkan 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Kain, sedangkan anak yang kedua namanya adalah Habel. Mereka berdua tumbuh menjadi orang dewasa. Lalu Kain bekerja sebagai seorang petani dan Habel bekerja sebagai seorang gembala kambing domba. Nah, tiba saatnya mereka akan mempersembahkan persembahan kepada Allah. Mereka mempersiapkan persembahannya masing-masing. Lalu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Nah, kalau petani berarti dia menghasilkan apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Sedangkan Habel, dia bekerja sebagai seorang gembala kambing domba. Kalau kambing domba berarti dia memelihara hewan ya. Tiba waktunya Kain dan Habel akan mempersembahkan korban kepada Allah.
Mereka mempersiapkan persembahannya masing-masing. Lalu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, yaitu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tanaman, sayur-sayuran. Sedangkan Habel, dia mempersembahkan anak sulung yang terbaik dari yang dia punya. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi dengan persembahan mereka? Ternyata persembahannya Kain ditolak oleh Allah, sedangkan persembahannya Habel diterima sama Allah. Wah, kira-kira kenapa ya ada yang ditolak, ada yang diterima? Nah, adik-adik, persembahannya Habel diterima oleh Tuhan karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan, sehingga dia mempersembahkan yang terbaik dari apa yang dia punya. Sedangkan Kain, dia tidak sungguh-sungguh dalam mengasihi Allah, dia tidak sungguh-sungguh menghormati Allah, sehingga dia tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Nah, pada waktu Kain mendengar bahwa persembahannya ditolak dan persembahan adiknya itu Habel diterima, hatinya menjadi panas sekali. Hatinya menjadi marah, benci, iri kepada adiknya. Wah, pada waktu itu dosa menguasai hatinya Kain. Lalu dia merencanakan sesuatu yang jahat. Aku harus melakukan sesuatu nih. Lalu dia mengajak adiknya, Habel, ayo kita pergi ke padang. Mereka pergi ke padang, dan tiba di padang, tiba-tiba, buk! Wah, Kain memukul Habel, adik-adik, sampai Habel meninggal. Wah, sedih sekali ya. Seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri. Itu semua karena dosa, adik-adik. Dosa sudah menguasai hatinya Kain sampai dia tidak bisa mengontrol lagi dirinya untuk berbuat kejahatan. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh Kain. Nah, tapi waktu itu Allah sengaja bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu?" Terus Kain bilang, "Loh, emang aku penjaga adikku, Tuhan? Aku loh gak tahu dia di mana." Wah, dia berbohong lagi, dia berbuat dosa lagi. Si Kain ini, dia berbohong. Nah, padahal Allah tahu semua yang dilakukan sama Kain. Akhirnya Allah menghukum Kain sesuai dengan apa yang dia sudah lakukan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa ketika dosa sudah menguasai hati kita, kita tidak lagi mengerti kehendaknya Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik, padahal itu tidak benar, padahal itu salah. Adik-adik, tahu nggak upah dosa itu apa? Ya, benar sekali, maut. Nah, seharusnya kita yang berdosa ini harusnya binasa, harusnya mati karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia untuk menggantikan kita. Dia yang menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, kita bersyukur ya adik-adik ya, karena Tuhan sangat sayang sama kita semua. Sekarang, bagaimana kita hidup sebagai anak-anaknya Tuhan? Tuhan mau supaya kita juga mengasihi Dia. Kak, gimana caranya mengasihi Allah? Nah, kita bisa mengasihi Allah dengan cara kita taat pada firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa setiap hari, menghormati orang tua, mengasihi kakak, mengasihi adik, dan mengasihi teman-teman dan semua orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Nah, marilah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dan kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, sekian firman Tuhan kita hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh kami
praktikan dalam kehidupan kami bisa mengasihi Engkau dan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semua. Ayo adik-adik, sekarang kita mau ngapain? Aduh, kurang keras adik-adik. Sekarang kita mau ngapain? Betul. Hari ini kita mau memory verse. Nah, seperti biasanya Kak Lius ditemenin nih sama temannya Kak Lius, namanya itu Rara. Ipul Kak Lius. Oh iya, Ipul. Maaf. Kak Lius bercanda doang. Oke. Jadi adik-adik tahu nggak hari ini memory verse itu diambil dari mana? Dari mana ya Kak Lius? Nah, hari ini itu memory verse-nya itu diambil dari Roma 5 ayat 8. Loh, kok sama yang minggu lalu? Nah, gini, jadi hari ini itu kita itu bakal membawanya dengan menggunakan bahasa Inggris, Ipul. Oh gitu, jadi 2 bahasa ya Kak Lius? Iya, gitu Ipul. Jadi gimana tuh bunyinya Kak Lius? Nah, gini bunyinya. Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Nah, Ipul gampang kan? Bentar ya Kak Lius. Ipul hafalin dulu ya. Nah, Ipul ngafal kan? Adik-adik di rumah juga ikut ngafalin yuk sama Ipul. Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us. It is while we were still sinners, Christ died for us. Bisa Kak Lius? Ipul sudah bisa kan? Adik di rumah pasti juga sudah bisa. Ayo sekarang sama-sama yuk kita sebutin. Ayo Ipul ya, sama-sama dengan adik-adik yang di rumah ya. 1, 2, 3. Romans 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Yeay! Bagus Ipul dan adik-adik di rumah. Nah, kan gampang kan? Jadi adik-adik di rumah jangan sampai lupa, oke? Kalau misalnya lupa, adik-adik dan Ipul tulis di bukunya masing-masing. Dan diingat terus setiap hari, oke? Oke Ipul, oke adik-adik? Oke. Nah, oke itu aja memori verse hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Hai adik-adik semua, balik lagi nih sama Kakak Noel. Nah, kira-kira hari ini Kakak Noel mau ngapain ya? Nah, adik-adik semua ikutin Kakak Noel ya, yuk! Nah, adik-adik, sekarang Kakak Noel akan menjelaskan. Seperti yang minggu lalu udah Kakak Noel bilang, apa itu dosa? Dosa itu adalah hal yang mengotori dunia. Nah, jadi seperti yang Kakak Noel minggu lalu jelaskan, sebenarnya dunia ini sangat bersih, sangat putih bersih. Seperti gelas yang berair ini, awalnya itu dunia itu tidak tercemari oleh dosa. Namun karena dosa-dosa yang kita perbuat, contohnya seperti apa ya? Coba kalau adik-adik di rumah seringnya ngapain tuh? Berbohong. Nah, kakak ibaratin betadin ini seperti dosa ya. Kakak kalau berbohong tuh sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Terus dosa apa lagi adik-adik? Mencuri. Adik-adik pernah mencuri nggak? Nah, tuh kalau mencuri itu dosa lagi. Kalau misalkan apa lagi ya? Berbohong sudah, mencuri sudah, terus melawan orang tua. Adik-adik sering melawan orang tua nggak? Itu juga namanya dosa. Jadi dan lain-lain. Jadi dosa itu semakin banyak, dan dunia ini pun akhirnya menjadi kotor. Nah, tapi minggu ini Kakak Noel akan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus, Allah kita, itu adalah Allah yang setia, Allah yang mau mengampuni dosa-dosa adik-adik sekalian jika adik-adik semua ingin bertobat. Nah, Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia dan Dia rela mengorbankan dirinya supaya dosa-dosa adik-adik ini hilang. Nah, seperti yang ada di dalam gelas ini, tadi gelasnya itu dari yang sangat kotor sampai
dosa-dosa itu semuanya dihapuskan karena Allah telah setia untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua jika kita mau bertobat. Oke deh. Nah, dari objek lesson kakak Noah hari ini kita belajar bahwa walaupun manusia jatuh dalam dosa, melakukan banyak dosa, tapi Tuhan tetap setia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Jadi, jangan lupa untuk saksikan kakak Noah di minggu depan ya. Bye-bye. To pray. We want to pray for our offering and also for our worship. We want to close that. Okay, fold your hand, close your eyes, and open your hand. Let's pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing, for your love to all of us. Father, we have submitted here our offering. Please, Lord, bless our offering so it can use to glorify your name. And thank you, Lord, for our worship today. So we can come to you, we can glorify your name. Thank you, Father. In the name of your Son, Jesus Christ, we always pray to you. Amen. Oke, sekarang waktunya untuk action song. Ayo bangkit berdiri. Ayo semua teman-teman, kakak-kakak. Kita akan memuji Tuhan dengan action song.